Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Fadilah Hayati dengan NIM 24055 dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori-teori kecerdasan dan karakteristik anak. Mari kita langsung saja masuk ke poin yang pertama mengenai pengertian kecerdasan. Kecerdasan menurut bahasa dapat diartikan sebagai pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Menurut Abu Dignata, kecerdasan secara harfiah berarti sempurna perkembangan akal budinya, pandai dan tajam pikirannya. Sedangkan menurut Wechsler, kecerdasan juga berhubungan dengan proses berpikir rasional dan bertindak secara sengaja guna merespon lingkungan secara efektif. Sedangkan menurut Binet dan Simon, mendefinisikan kecerdasan sebagai suatu penilaian, pengertian praktis, inisiatif, dan kemampuan beradaptasi. Jadi, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau untuk menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang, suatu penilaian, pengertian praktis, inisiatif, dan kemampuan beradaptasi. Poin selanjutnya kita masuk ke macam-macam teori kecerdasan. Pada kali ini kita akan membahas ada 5 macam teori kecerdasan, yaitu kecerdasan majemuk, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan teori kecerdasan triarki. Yang pertama yaitu kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori kecerdasan dikemukakan oleh Howard Gardner. Ia berpendapat bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan dan dapat menghasilkan produk atau jasa yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Gardner, ada 9 aspek kecerdasan dan indikatornya yang berpotensi untuk dikembangkan oleh setiap anak yang lahir tanpa disertai oleh cacat fisik di otaknya. Yaitu yang pertama, ada kecerdasan linguistik, yang mana kecerdasan ini merupakan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Selanjutnya yaitu kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis yaitu kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang selanjutnya, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk memberikan gambaran dan imaji-imaji dan kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk di dalamnya kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis, berpikir 3 dimensi, serta menciptakan ulang dunia visual. Selanjutnya yaitu kecerdasan kinestetik badani, merupakan kemampuan untuk memahami, mencintai, dan memelihara tubuh dan membuatnya berfungsi seefisien mungkin bagi orang yang bersangkutan. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan musikal, yang berarti kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak orang lain. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri. Lalu selanjutnya, kecerdasan naturalis merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna secara baik. Yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini mencakup kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan jangkauan kosmos yang terjauh atau yang tidak terhingga besarnya dan tidak terhingga kecilnya, dan kemampuan lain yang terkait, yakni menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia. Poin yang kedua yaitu kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau IQ merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan individu. IQ adalah salah satu bentuk kecerdasan manusia yang membuat manusia mampu untuk melakukan kegiatan terstruktur dan mampu berpikir logis dan rasional serta dapat menyimpulkan suatu hal. Yang ketiga, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau EQ merupakan kemampuan individu untuk mengenal emosi diri sendiri, emosi orang lain, memotivasi diri sendiri,
dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Lalu selanjutnya, keempat, kecerdasan spiritual. Spiritual quotient adalah kecerdasan yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Kecerdasan spiritual sangat penting untuk dimiliki seseorang. Yang terakhir yaitu teori kecerdasan triarki. Teori kecerdasan triarki datang dari Robert Sternberg pada tahun 1985. Sternberg mendefinisikan kecerdasan sebagai aktivitas mental yang diarahkan pada adaptasi yang bertujuan seleksi dan pembentukan lingkungan dunia nyata yang relevan dengan kehidupan seseorang. Sternberg mengajukan 3 komponen yang mempengaruhi kecerdasan dalam teorinya, yaitu yang pertama, kecerdasan praktis, yang mana kecerdasan praktis adalah kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang selalu berubah. Lalu yang kedua, kecerdasan kreatif, yang berarti kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru. Dan yang terakhir yaitu analisis kecerdasan, merupakan kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan memecahkan masalah. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya tampilkan. Untuk sesi kritik dan saran, penambahan materi, dan tanya jawab bisa kita lanjutkan di forum diskusi yang telah disediakan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.